Agama merupakan sebuah kemudahan. Ada hal-hal yang dalam agama ini menggiring manusia bisa menjadi orang yang lebih mulia setelah dia beragama dengan cara yang benar. Sehingga terkadang ada banyak hal dalam agama ini yang kita tidak bisa menerima padahal itu baik, atau kita menginginkan padahal itu buruk untuk kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu padahal buruk untuk kita, atau kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal baik untuk kita. Ini masyiahnya Allah yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Teringat sebuah dalil surat Al-Hadid ayat 28 ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Ada ayat yang memang dikhususkan untuk orang beriman. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Amanu sifatnya past dan lampau, madhi. Hai orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Orang beriman disuruh bertakwa. Berarti ada orang yang beriman tidak bertakwa. Wa aminu bi rasulih. Perintah lagi, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Berarti ada orang beriman dan bertakwa yang tidak beriman dengan yang Rasul bawa. Artinya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal rata lisan mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Insyaallah kita tidak berkhilaf lah di Indonesia Muslim ini. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ayatnya mengatakan wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Karena kemaslahatan buat si pelaku, keuntungan buat si pelaku, bukan Allah. Allah tidak diuntungkan, Allah tidak dirugikan. Kita yang untung, kita yang rugi. Agama menginginkan orang paham. Maka Allah uji manusia dengan sekian banyak ujian dalam bentuk pendewasaan diri. Ada orang yang suka dengan ujian, ada yang tidak. Ada orang yang membenci kalau diuji, ada orang senang kalau tidak diuji. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma mungkin yang terjadi banyak orang yang tidak kenal Allah dengan benar, sehingga berprasangka buruk kepada Allah. Kalau sudah prasangka buruk yang dikedepankan, kata ayat, wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Itulah prasangka yang kau sangkakan ke Allah. Prasangka buruk, zon, inna ba'da zonni ismun. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Fasbahtum minal khasirin, maka acap kali bergulir waktu pagi datang kau merasakan kerugian. Keluh kesah yang tak berujung. Padahal kalau bicara berkeluh kesah sama Allah, kita boleh. Lawang iklannya jelas kok. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Yang meminta pasti kuberi, yang mohon yang meminta perlindungan pasti kulindungi, kata Allah. Iklannya jelas, da'bus solihin, ada kebiasaan orang-orang saleh. Maka Allah uji manusia. Allah uji manusia. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim.
Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Alif lam mim. Cuma Allah lah yang tahu artinya lah. Kita nggak boleh ngarang-ngarang gitu. Ahasiban nasu aitraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Apakah manusia menyangka kalau mereka sudah beriman, mereka tidak diuji? Ini kan kadang-kadang iklan di antara kita kan begitu. Kita kalau ngomong sama teman kayak enaknya saja gitu loh. Ada orang berkeluh kesah sama dia, aduh Ustaz, masalah hidup ana ini nggak selesai-selesai. Ya Allah, capek. Ntar urusan kerjaan baru beres, anak keserempet mobil, ya Allah. Urusan sakit anak beres, mertua masuk rumah sakit, perutnya muter aja. Ujian ya Allah, ya Allah. Urusan kantor juga Masya Allah, PHK, aduh deg-degan hati ini. Kata orang yang ditanya, ya dulu juga saya begitu, sama. Namanya ujian lo nggak ada beresnya. Tapi alhamdulillah ada, makanya ngaji gitu. Dulu saya begitu, ya waktu belum ngaji gitu loh. Terus ya sekarang saya ngaji dah, alhamdulillah. Gimana ujian? Ya masih gitu. Nggak ada selesainya. Ya karena memang hidup ini ujian. Kata apa kata Ibnu Qayyim? Wa ma li jurhim bi maitin ilam. Karena cuma mayit yang nggak diuji. Wa ma li jurhim bi maitin ilam. Cuma mayit yang nggak diuji. Kenapa? Karena mayit doang yang kalau dicubit nggak sakit. Jadi kalau kita manusia dicubit masih sakit, masih diuji. Begitu bahasa ulama. Ya bukan sih menjadi sebuah sunnah dalam kehidupan. Ini kan bahasa ulama. Kalau masih dicubit masih ada nyawa, berarti masih diuji. Makanya muqaddimah menghadapi ujian itu harus memuji Allah. Contoh yang paling gampang lah. Kita bangun pagi nih, mau di Bali, mau di Jakarta, mau di Bogor, mau di Sumatera, Kalimantan, dimanapun di negeri ini, bahkan di bumi ini, kalau dia seorang muslim, tiap pagi bangun pagi doanya sama, betul? Antum mau tidur di kasur empuk, kasur keras, balik tajam, tikar butut, tetap bangun pagi sama doanya, betul? Antum mau cukup 8 jam atau kurang 8 jam, bangun fresh atau migrain, doanya sama, betul? Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Wallahu alam. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami. Dan seterusnya. Kalimat alhamdulillah dalam bahasa Arab itu harus dikatakan dengan senyum. Jadi antum kalau melek tuh alhamdulillahilladzi. Enggak ada alhamdulillah. Antum cari di pojokan Arab mana alhamdulillah sambil cemberut, enggak ada. Ini kan sudah arahan kita suruh paham hidup ini indah. Allah bangunin kita pagi, sudah Allah yakin kita bisa menaklukkan dunia pagi ini. Wajib kita memuji, tahmid, berhusnuzon kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Cubit dikit dah. Kalau masih sakit masih diuji. Kalau antum cubit udah baal tahu, nggak berasa. Antum cubit, broadcast dah buru-buru dah, minta maaf sama orang, calon mayit kalau begini. Ya, Allah uji manusia. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Karena dengan ujian Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak.
Karena manusia kalau diuji dengan kenikmatan, ya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini sifat manusia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia tuh kalau diuji dengan yang mulia, dia mengatakan rabbi akraman. Rabba ya Rabbuh, yang menciptakan diriku akraman, telah memuliakan aku. Tapi kalau qaddara alaihi rizqahu, dibatasi rezekinya, Rabbi ahanan. Allah kayaknya ada sesuatu sama saya gitu loh. Kayaknya Allah nih dia tayas, dia putus asa gitu loh. Berprasangka buruk kepada Allah. Nah, prasangka buruk itulah yang kata ulama, wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum tadi. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Fa asbahtu minal khasirin, bukan wa asbahtu, fa asbahtu loh. Dalam bahasa Arab kalau sudah pakai harful fa itu lebih cepat loh. Maka bukan dan. Kalau dan kan ada jeda. Fasbahtu minal khasirin, prasangka burukmu yang langsung mendatangkan keburukan gitu loh. Kita makhluk yang tercipta memaksa pencipta untuk ngerti kita, itu kita.